Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'd. Langkah yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah yang memberikan kita beberapa nikmat, yakni nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga saya masih bisa membuat video ini. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas IPA. Perkenalkan, nama saya Mona Hijriah Nasution, NIM 0306201048. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metamorfosis kupu-kupu. Sebelumnya, metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Kupu-kupu merupakan salah satu serangga yang memiliki bentuk sayap indah dan berwarna-warni. Kupu-kupu juga seringkali ditemui di taman dan hingga pada bunga. Kupu-kupu adalah serangga yang tergolong pada orde Lepidoptera atau serangga yang bersayap sisir. Serangga ini aktif saat di siang hari, di balik indahnya sayap kupu-kupu. Ada proses kupu-kupu berkembang dari bentuk yang tidak menarik. Proses perubahan ini disebut sebagai metamorfosis kupu-kupu. Sebelumnya, metamorfosis dibedakan menjadi dua, yakni metamorfosis sempurna dan metamorfosis tak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk hewan sebelum dewasa dan sesudah dewasa sama sekali berbeda. Biasanya, bentuk hewan yang dimulai dari fase telur, larva, pupa atau kepompong lalu menjadi dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu. Kemudian, metamorfosis tidak sempurna atau metamorfosis sederhana adalah proses transformasi yang hanya melalui 3 tahap, yakni telur, larva atau nimfa, dan dewasa atau nimfa. Kupu-kupu merupakan tipe serangga yang memiliki metamorfosis sempurna karena memiliki perbedaan bentuk yang sangat signifikan antara fase awal dan akhir dari telur hingga kupu-kupu dewasa. Untuk bisa lebih memahami proses terjadinya metamorfosis kupu-kupu, ada tahap-tahap metamorfosis kupu-kupu. 1. Telur, larva, pupa atau kepompong, kupu-kupu dewasa. Telur yaitu proses metamorfosis kupu-kupu pertama ialah berupa telur yang diletakkan pada permukaan tanaman seperti daun oleh kupu-kupu betina dewasa. Nantinya, tanaman yang disinggahi oleh telur dari kupu-kupu betina ini akan menjadi makanan untuk si telur saat menetas dan menjadi ular. Telur kupu-kupu ini biasanya diletakkan pada tanaman di sepanjang musim semi. Musim semi, panas, atau gugur. Namun, beberapa jenis kupu-kupu juga ada yang meletakkan telurnya saat musim hujan, salju, maupun kemarau, tergantung dengan jenis kupu-kupu. Dalam sekali bertelur, kupu-kupu betina mengeluarkan beberapa butir telur hingga ratusan. Ukuran telur kupu-kupu sangat kecil, tapi masih bisa terlihat secara kasat mata. Bentuk telur kupu-kupu juga bervariasi, mulai dari berbentuk bulat hingga opal berusuk. Dan telur kupu-kupu umumnya membutuhkan waktu sekitar 35 hari untuk menetas. Larva. Tahap metamorfosis kupu-kupu selanjutnya ialah larva.
Dalam fase ini, tugas ulat ialah makan sebanyak-banyaknya. Makan sebanyak-banyaknya makanan yang ia hinggapi saat menjadi telur. Sebagian ulat bahkan mengonsumsi cangkangnya sendiri sebagai makanan pertamanya. Karena larva adalah masa-masa pertumbuhan yang membutuhkan banyak tenaga untuk melepaskan kulitnya sebanyak 4 hingga 6 kali selama menjadi ulat. Sedangkan periode pergantian kulit pada larva ini disebut instah. Makanan yang dilahap selama menjadi ulat akan disimpan dan digunakan ketika metamorfosisnya telah sempurna menjadi kepompong dan kupu-kupu. Misalnya, telur kupu-kupu seukuran kepala peniti, dan ketika menetes ukurannya tidak jauh berbeda dengan cangkang telur. Namun, ulat tersebut akan tumbuh hingga sepanjang 5 cm dalam beberapa minggu. Bentuk larva kupu-kupu bervariasi, ada yang berbentuk silindris dan tak jarang banyak larva yang memiliki rambut, duri, tuberkel atau filamen. Saat larva telah mencapai pada pertumbuhan maksimal, ia akan berhenti makan, lalu mencari tempat berlindung di ranting atau daun dan membungkus dirinya dengan anyaman benang, pupa atau kepompong. Fase pupa ini akan berlangsung selama beberapa minggu, bahkan hingga berbulan-bulan. Bahkan sejumlah spesies kupu-kupu memiliki tahapan kepompong hingga 2 tahun. Umumnya, pupa berupa kertas, berstruktur halus, dan berupa struktur tanpa anggota tubuh. Biasanya, pupa berwarna hijau, coklat, atau menyesuaikan dengan warna ranting dan daun yang dihadapi. Meskipun dari luar tampak tidak terjadi apapun, namun berbagai perubahan sedang terjadi di dalam pupa. Sel khusus yang ada pada larva kini mulai berkembang pesat saat menjadi pupa. Sel-sel inilah yang akan berbentuk kaki, sayap, mata, dan bagian kupu-kupu lainnya secara sempurna. Kupu-kupu dewasa. Setelah melalui rangkaian tahapan metamorfosis kupu-kupu, kini saatnya larva keluar dari pupa dan menjadi kupu-kupu. Perubahan inilah yang disebut metamorfosis. Kini, si larva telah menjadi kupu-kupu bersayap indah dan tugas mereka adalah kawin, lalu bertelur untuk mengembangbiakkan spesiesnya. Setelah berubah menjadi kupu-kupu, mereka memakan nektar dari bunga untuk mendapatkan energi dan tetap hidup. Namun, ada juga spesies kupu-kupu yang tidak makan selama hidupnya. Umumnya, kupu-kupu dewasa hanya bertahan hidup selama 1 hingga 2 minggu. Tetapi, beberapa spesies juga bisa berhibernasi selama musim dingin dan bertahan hidup beberapa bulan lebih lama. Cukup sekian metamorfosis kupu-kupu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, itu berasal dari saya, dan jika ada kata-kata yang benar, itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih.